Terlebih dahulu, kita harus mengetahui jenis metode perencanaan obat di apotek. Perencanaan obat ialah hal penting dalam kegiatan operasional apotek. Dengan perencanaan ini, kita bisa memilih jenis obat apa saja yang akan dijual, jumlahnya, hingga harga yang diperlukan. Perencanaan obat ini dibagi dalam beberapa jenis metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu metode epidemiologi, yakni perencanaan yang didasarkan pada pola penyebaran suatu penyakit dan pengobatan di masyarakat. Metode konsumsi ialah metode kedua yang kerap digunakan. Cara kerjanya ia berdasar data pengeluaran suatu barang atau obat dalam sebuah periode. Kemudian peredarannya dibedakan menjadi fast moving dan slow moving. Untuk pengadaan obat berdasarkan kebutuhan. Berikut ada metode kombinasi yang merupakan gabungan dari epidemiologi maupun metode konsumsi. Intinya, pengadaan obat di luar berdasarkan pada sebaran penyakit dan ketersediaan obat pada periode sebelumnya. Lalu ada metode just and time, di mana pada metode ini digunakan obat yang jarang diresepkan dan memiliki harga yang mahal dan kadaluarsanya pendek. Kemudian dalam pengadaan dan perencanaan semua hal tersebut ditulis dalam buku defekta mengenai jumlah stok obat yang menipis sebelumnya. Selain itu juga ada teknik Pareto di mana tidak hanya mencatat jumlah stok obatnya saja, melainkan juga mengenai obat apa saja yang menyumbang obat tertinggi maupun terendah. Bentuk pengadaan obat berdasarkan kebutuhan. Setelah membuat perencanaan, hal berikutnya yang penting untuk diperhatikan lagi adalah mengenai pengadaan. Hal ini dilakukan secara berkala, tergantung pada jenis obat yang dibutuhkan. Dalam hal pembelian obat dari supplier, ini beberapa bentuk pengadaan yang kerap digunakan adalah: yang pertama itu pengadaan rutin, yakni pengadaan paling utama dan wajib dilakukan oleh apotek. Yang kedua adalah pengadaan mendesak, di mana sekali yang dibutuhkan tidak ada. Untuk menghindarinya, kita bisa bekerjasama dengan apotek lainnya guna menghindari penolakan resep atau obat. Terus yang ketiga itu pengadaan secara konsinyasi. Pengadaan ini lebih menitik beratkan pada bentuk kerjasama apotek dengan perusahaan farmasi. Biasanya, tiap perusahaan farmasi akan menitipkan produknya ke apotek. Bila jumlah obat yang tidak laku dalam pengadaan tersebut, maka pihak apotek bisa melakukan pengembalian. Untuk materi terakhir, saya akan membahas tentang manfaat membuat pengadaan dan perencanaan obat apotek. Adapun beberapa manfaatnya yaitu kita bisa lebih mengetahui obat apa saja yang bisa dicari oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, kita dapat mengontrol pembelian untuk obat-obat dengan stok terbatas.